Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, teman-teman. Baiklah, edisi video kali ini saya ingin bermotovlog dari Ngawi ataupun dari wilayah Kabupaten Ngawi ke wilayah Kabupaten Bojonegoro via Watu Jago. Nah, ini termasuk jalur favorit saya karena di sepanjang jalur ini kita akan melewati jalur yang enak gitu ya, kontur jalan yang bagus begitu. Apalagi kalau kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, dalane sebagian besar wis enjoy. Video kali ini tidak saya jeda ya, dalam artian full time, mulai saya reading tadi hingga ke wilayah Padangan Bojonegoro. Wah, truknya ngawur ya. Aku terpaksa minggir-minggir deh. Jenenge kendaraan cilik ya, apa-apaan tetap kalah. Baiklah teman-teman, mengingat perjalanan kita yang cukup lumayan jauh, kita akan sedikit ngebut saya. Kita akan sedikit ngebut saja sesuai dengan kapasitas motor. Waduh, becak ini belok kanan. Ngebut versi 150 cc juga akan berbeda ya dengan ngebut yang 250 cc. Hari ini kondisi masih dibilang pagi karena jam 9 lebih 03 menit. Wilayah ini merupakan wilayah pembuat keripik tempe, banyak ya di sekitaran wilayah ini yang membuat keripik tempe. Nah, itu seperti itu, oleh-oleh khas Kota Ngawi, keripik tempe. Meskipun juga banyak sebenarnya oleh-oleh khas Ngawi lainnya, tapi kalau keripik tempe ya terkenal ya Ngawi. Sepanjang kita reading hari ini, kita sama sekali nggak ketemu yang namanya bus, entah ya, karena memang tidak diperbolehkan ataupun piye ya. Saya sendiri juga kurang begitu paham, tapi yang pasti ini merupakan dampak dari wabah virus corona COVID-19, sehingga menyebabkan banyak sekali tempat-tempat penumpang seperti terminal, kemudian stasiun itu lengang ya, tidak ada orang yang melakukan perjalanan. Wah, kita sudah memasuki wilayah perhutanan. Wilayah hutannya yang dimiliki perhutani. Mungkin di antara teman-teman yang melihat video saya sering melalui jalur ini, atau bahkan ada yang belum sama sekali menjajal trek yang saya lalui hari ini. Pokoknya enak ya reading di sepanjang jalur ini.
naik turun ya tol lurus dengan aspal yang enak. Ini nek motor power gede ya wes jangan sok ngobok-ngobok sat set wah iki Pak D wis ngarit diamen jos kayak pakan sapi ya. Biasanya ada satu titik tertentu di mana selalu ada operasi dari teman-teman pihak kepolisian yang ingin mengecek kelengkapan berkendara. Yang roda 2 tentunya helm SIM STN gitu ya, dan lampu wajib nyala. Biasanya titik operasionalnya nah di sekitar tempat ini lah, ini biasanya dicegati ya, apalagi kalau motor-motor yang plat luar Ngawi selain AE wis pasti dicegat. Dan kita sudah masuki Pinarak Bojonegoro. Wah, kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Bojonegoro ini teman-teman ya. Ini pasar. Hari ini terlihat sepi. Mungkin gak dino pasaran ya. Wah, dalan ya, bisa dilihat teman-teman ya. Aspal wis jian. Mantep. Saya pernah membuat video part yang pertama, mungkin teman-teman bisa cek juga di list video saya, ada ya di situ. Kalau nggak salah saya kasih judul apa ya dulu itu, jalur Naga Padangan, mungkin seperti itulah, aku rada lali ya. Nah itu durasinya hanya pendek saja, tapi saya mutu vlognya dari arah yang berlawanan ya. Tapi hari ini kita reading dari wilayah Kabupaten Ngawi, dan tujuan kita akan, ataupun saya stop videonya hingga ke wilayah perempatan Padangan situ. Jadinya ini durasi video akan lumayan panjang, karena pada intinya video ini ingin memperlihatkan kepada teman-teman satu jalur yang baru saja selesai dibenahi, sekitaran Watu Jagus itu sudah selesai gitu ya. Sing biyen dalane belas ra kepenak ya to. Saiki boso wis dadi ya. Wis jan mare jatuh cinta. Nah, kalau kita perhatikan di samping kanan kita teman-teman ya, sudah dilakukan pembuatan ataupun penguatan badan jalan ya, terutama di samping ataupun pinggir jalannya agar tidak longsor begitu.
Loh ya toh, mulai ditandani. Iki jenenge apa ngene iki? Ngamping dalan apa piye? Mungkin teman-teman yang tahu ya. Yang faknya memang di bidang yang seperti ini jenenge nembok pinggir dalan niku apa? Bisa ditulis di kolom komentar video ini biar kita sama-sama tahu ya. Khususnya aku sih nggak ngerti, dadi weruh kan gitu. Baiklah teman-teman, di depan kita ada 3 kendaraan dan kita akan menyalipnya satu demi satu. Nah, pas tikungan ya, nggak berani. Nah, ini kok ngarep membeduduk gitu ya. Nah, nyelip ya pas kondisi padang ini. Meskipun ini garisnya tak terputus, jari ini gak oleh nyelip ya. Tapi aku kadang-kadang yang dilewer ya. Wis ngerti tetap lihat seliut aja nek motoran itu loh. Wes bebas ya dari gangguan di depan kita, dan kita lanjutkan saja perjalanan kita kali ini. Nah, di sepanjang jalur ini nantinya juga akan banyak sekali masyarakat asli wilayah tempat ini yang memiliki keahlian di bidang mengukir, membentuk kerajinan dari akar kayu jati. Mantap pokoknya. Nah, kita sudah memasuki wilayah yang saya maksud teman-teman ya. Ini jalan sudah jadi dan piye. Perhatikan. Wes jatuh walus ya, mau mantep tenan. Garisnya ya jelas ya, marka jalannya mau mantap. Ini adalah jalur ataupun salah satu jalur favorit saya ketika bermotovlog gitu. Mau mantep ya cuy. Bojonegoro tenanan lah bangun dalan ya. Contohnya ya kayak iki. Ini kalau mudik lebaran wis lancar lewat jalan ini. Badan jalan ini sudah diperlebar ya dari kondisi aslinya. Wah, mantap sih, tikungannya juga digawe yang mempunyai jiwa balap, mantep ini. Corneringnya ya toh, lekuk ya toh, wes jos. Andai di Indonesia itu jalannya seperti ini, ini koyoke jalan koyok neng luar negeri ya. Masih orang tahu neng luar negeri, aku sering ya nonton para motovlog ke luar negeri, jalannya pokoknya halus-halus ya, bombo ngono. Indonesia saja dia gak perlu bombo jalan ya, si pentingnya halus kayak gini ya. Kesian. Masuk desa di bawah Wadar kebablasan. Keduri Margomulyo. Udara sejuk, dalanane mantep ya toh. Nah, aku seneng aku ini. Nah, kita siap ambil posisi untuk menyalip. Wah, antri hitam truk ya. Aku rawedi kejeglong naik wilayah lagi wis neng Watu Jago ya. Wilayah Watu Jago, yes, gini lah. Ora wedi kejeglong dengan kondisi jalan seperti ini meskipun di belakang mobil ya. Soalnya dipastikan halus kok.
Tapi ya tetap tak salib iki gitu loh. Nah iya toh. Wes tetap tak salib. Dalane penak, kondisi sepi kok ya, bisa seliat-seliut kok ya. Wah, motor ngarep iki apik ya CT. Sponsor benih jagung S21 Jumbo. Wah, motormu apik, Pak. Motornya jos iki gak tempelan stiker ya. Iki asli cat iki. Kan ono biasanya motor sing cuma ditempel stiker, tapi iki asli cat. Tidak berpapasan dengan bus sama sekali. Mantap ya reading hari ini, pokoknya wis janjos. Sementara di belakangnya mobil ini dulu, karena ini lekukan tikungan kanan kiri wis janjos ya, belum ada kesempatan untuk ngambil posisi nyelip. Nah, inilah posisi yang tepat untuk nyelip. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, di samping sisi kanan kita ini, nah di sini masyarakatnya memang wis ahli ya di bidang perakaran kayu jati, banyak sekali. Hampir setiap rumah memiliki, nah seperti ini loh ya, tumpukan kayu jati seperti itu, akar kayu jati yang dibentuk berbagai macam hasil karya seni bercita rasa tinggi. Ini juga sebagian diekspor ke luar negeri, hasil karya dari masyarakat desa ini. Loh ya toh, mantap ya cuy. Akar kayu jati. Nah, kok yang ini Ki. Makanya pertumbuhan ekonomi di sekitar tempat ini terbilang cukup mantap ya. Waduh, ono gerunjelan siji toh ya. Karena hasil kesenian dari kayu jati itu harganya juga lumayan tinggi teman-teman ya. Loh ya toh. Waduh, akarnya gede-gede sakmono ya, wite kaya ngopo iki. Aku nek liwat kene mesti delok sebelah kono kuwi. Semua kayu jati ini sampai ini kue piuh mantep. Ada jaran teko kayu jati.
Hari ini di antara teman-teman mungkin sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakan, dalam artian entah itu sedang sakit. Semoga kondisinya lekas membaik ya teman-teman. Yang lagi beraktivitas seperti biasa, berhati-hati saja dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai terburu-buru, karena biasanya sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya juga kurang baik malahan ya. Dan ini terbilang lampu merah yang cukup baru teman-teman ya, karena jalur ini dulunya nggak ada lampu merah yang seperti ini. Jadi ini los ya zaman biyen nih. Tapi ternyata sekarang sudah dipasang rambu lalu lintasnya. Saya sih cukup apresiasi ya, karena biasanya pas tikungan ini juga berbahaya sekali, karena di tikungan itu ada akses masuk desa. Di depan kita ini kita sudah memasuki wilayah pasar. Dan hari ini terpantau cukup ramai juga ya teman-teman ya. Pasar Kecamatan di mau. Pasar apa ya mau ya? Aku gak hafal ya. Jenenge pasar ya karo. Meskipun terbilang cukup sering ya lewat kene, tapi gak ngerti ya mau jenenge pasar apa lah ya. Lanjut kita untir giase maneh. Memang kalau kita ingin durasi yang full tanpa jeda, tanpa spasi ya, akan cukup memakan banyak waktu. Tapi yo gak apa-apa ya. Aku sih membuatnya dengan perasaan senang gembira. Saya juga pernah ya membuat satu durasi video itu full 1 jam motovlog gitu ya. Dan itu jarang sekali ya para motovlog melakukan itu. Kadang motovlogger sing subscribe-nya gede-gede membuat video paling ya 20 menitan gitu ya. Ya karena kalau bermotovlog dengan durasi panjang itu sing nonton ya menjenuhkan gitu. Masa saja mendelok video terus ya, dalan terus kan ya munek dewe sesuai. Tapi dalam artian begini teman-teman ya, saya membuat satu durasi video motovlog panjang itu dari satu tempat ke tempat lain itu biar lebih akurat, lengkap, terpercaya begitu loh ya, kondisi yang sebenarnya jalan yang diomongkan itu seperti apa. Meskipun dalam menonton video itu saya kan juga nggak full, hanya di skip saja berapa menit saja begitu loh. Itu kan bisa dilihat ya di real time-nya pemutaran video YouTube itu loh. Dan untuk post ataupun upload ya di YouTube dengan durasi yang panjang itu kuota data yang dibutuhkan ya sekitar 14-an giga. Itu 1080p teman-teman ya. Memang kalau saya bilang Bojonegoro nggak main-main dalam membangun jalan, ya saya buktikan ya sepanjang jalur ini tanpa jeda, tanpa koma gitu. Satu perjalanan full ya dari satu tempat yang saya maksud tadi. Karena kalau panjang lagi di atas 1 jam, yo
baterainya GoPro entek. Soalnya satu baterai yang saya tancapkan di GoPro dengan posisi full itu, kalau saya bermotovlog 1 jaman kadang sisa 10% gitu ya, tapi malah kadang sisa 5% gitu. Jadi ini kalau panjang-panjang durasinya yo, kalau tanpa jeda kaiso ya, yo bisa, mungkin harus pemasangan baterai lagi kan gitu. Di sepanjang jalur ini di sebelah kanan itu seingat saya ada kolam renang, tempat wisata kolam renangnya dulu teman-teman ya. Tapi pas saya melintas kemarin kok kolam renangnya udah dipasang banner mau dijual. Padahal itu dulu tempat juga termasuk tempat wisata yang ramai ya teman-teman ya. Tapi arep didol ya. Pokoknya lewat dalan niki nggak rai ngantuk. Soalnya dalannya halus ya, lurus begitu loh. Dan gak ngantuk, tuku sate ini Pak Bakar. Aku biyen wis pernah nyoba ya sate ini Pak Bakar. Ini di depan kita ini kalau nggak salah ya. Di depan kita ini sebelah kiri kalau nggak salah tempatnya. Ini masih lampu merah, kita berhenti dulu teman-teman ya. Oh, lampu hijau langsung. Yang saya maksud nah di sebelah kiri kita ini ya lah iki loh. Lesehan Pak Bakar sate gulai kambing. Neng ngantuk mampir ono. Berhubung aku gak ngantuk, yo ganti duit, yo gak mandek. Yo bablas wae ya. Dan jembatan yang di depan kita ini terbilang cukup baru ya teman-teman. Nah, karena dulu jembatan ini cuma satu lajur tok yang di sebelah kanan kita itu. Sekarang sudah dibuat, diperlebar. Wis diancos ya. Pembangunannya bukan kaleng-kaleng ini, mantap gitu loh. Teko kene wis tanganku wis kemeng. Meskipun iki dalane pokok enak ya, wis geliyer-geliyer kok ya. Marai ngantuk. Mau jare gak ngantuk, saiki ngomong ngantuk iku piye to ya. Dalan kok ya penake koyo ngene to ya, wis diantet-antet. Namun ada satu bagian teman-teman ya yang lepas dari jalur ini nanti masuk ke perempatan Padangannya, itu menurut saya aspalnya sih gasip ya, masih belum dilakukan pembenahan. Namun ketika ini dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, dalan iki mbiyen pewarah wis jan sak para-parai dalan. Meskipun aspal ya bergelombangnya gak karu-karuan ya, udah gitu bau bolong-bolong juga. Itu sekitar tahun 2004 ya, 2004-2005 kondisi jalan ini parah pol. Mungkin teman-teman yang berada di sekitar tempat ini akan membenarkan apa yang saya omongkan itu. Wah, di sebelah kanan ini ada pom baru. Itu pom yang termasuk baru juga yang berada di tempat ini. Wah, ini motor ini ngebul.
ketoro iki muatannya mantep gitu ya. Masih lagi loh yang saya maksud teman-teman ya. Kolam renang loh. Kolam renang didol ora. Sepi ya. Tempat apa itu jenenge? Wisata kolam renang ya, karena memang masih dalam kondisi seperti ini. Pemerintah pun juga menutup itu. Menutup tempat-tempat liburan, tempat-tempat tamasya. Satu pom yang sejak dulu ada di samping kiri kita. Nah ini satu pom yang sejak zaman dulu ada. Maksudnya jika dibandingkan dengan pom yang sebelumnya, pom itu sudah ada duluan berdirinya gitu loh teman-teman ya. Maksudku ngomong ngono yang ngeli kok ya ora betah ta ya. Efek durung ngopi barangkali ya. Nah, kalau kita memasuki wilayah ini, kita akan menghadapi jalur jalan yang ya sedikit menggerunjel-gerunjel ya teman-teman. Meskipun ini kelihatannya juga baru dilakukan perbaikan ya. Ini aspalnya ini, nah bekas digaruk-garuk, ditambal ulang. Dan ini di sebelah kiri kita pasar lagi. Iki ya pasar opot jenenge. Waduh, itu gedangnya cah mantap tenan iki. Kok dadi pengen mangan gedang ya, dadi ini kepengen mangan gedang. Waduh, dan di sebelah kiri kita ada masjid yang cukup baru guys, mau mantap tenan ya masjidnya. Subhanallah, rumah Allah itu dimana-mana sekarang ini sudah luar biasa teman-teman ya. Semangat kaum muslimin itu untuk membuat tempat ibadah patut diacungi jempol, karena rata-rata masjid ketika kita kemana saja itu pasti dalam kondisi yang baik gitu ya. Alhamdulillah ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan reading karena sebentar lagi kita juga akan memasuki wilayah perempatan Padangan. Kita nanti akan stop videonya di situ ya. Kita akan ambil mobil di depan kita ini. Nah, di sekitaran ini jalannya meskipun nggak mulus amat ya, gerunjel bergelombang kecil, tapi ini masih dilakukan pembenahan. Ini contohnya sebelah kiri kita ya, penguatan badan jalan di samping kiri dan kanan. Bojonegoro selalu konsen untuk membangun jalan. Mudah-mudahan jalan ini nanti akan sebagus dan seapi seperti jalur sebelumnya yang kita lalui tadi teman-teman ya. Karena ini jalur juga menghubungkan sebuah rumah sakit yang cukup baru juga di tempat ini. Rumah sakit yang saya maksud adalah di sebelah kiri kita ini, set. Nah ini loh tak maksud ya. Ini rumah sakit cukup baru teman-teman ya, yang dibangun di wilayah tempat ini. Pusat kesehatan masyarakatnya tercover dengan sangat baik ya. Sekarang sudah punya rumah sakit DW gitu. Iki misalnya nek dalane di apik maneh wis jan mantep tambah jos gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan saja. Ini merupakan rencana dari pembangunan yang sudah dianggarkan begitu maksudnya ya. Jadi ini aku lewat dalan ini kepenak begitu loh.
terima kasih gitu, matur suwun untuk Bupati Bojonegoro gitu. Baiklah teman-teman, mungkin video saya akan saya akhiri sampai di sini ya, karena kita sudah sampai di perempatan Padangan Bojonegoro. Di depan kita itu sudah ada perempatan jalannya, dan kita nanti akan ambil jalur ataupun belok ke kanan ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Ada salah kata ataupun salah berucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.